Peristiwa berdarah bentrokan antara TNI dengan polisi pernah terjadi di kota Binjai, Sumatera Utara pada tanggal 30 September tahun 2002. Dari peristiwa bentrokan ini, benar-benar seperti perang sungguhan dan melibatkan unit Batalion Infanteri Lintas Udara dengan Korps Brimob Polda Sumut yang sama-sama bermarkas di Binjai. Penyebabnya sebenarnya sangat sepele, kala itu ketika polisi menangkap seorang pemuda yang membawa narkoba. Namun, anggota TNI meminta pemuda itu untuk dibebaskan, tentu saja polisi menolak. TNI yang marah menyerang perwira polisi kemudian dibalas dengan tembakan anggota Polres Binjai. Dari kejadian itu, puluhan rekan anggota TNI tak terima dan menyerang markas Brimob yang berada di Jalan Medan Binjai. Markas ini pun kemudian nyaris rata dengan tanah karena terjadi penyerangan dan aksi pembakaran. Aksi perang di kota ini begitu mencekam karena terjadi peristiwa tembak-menembak semalaman. Akibat dengan peristiwa ini, 10 orang tewas dalam bentrokan ini, 3 diantaranya warga sipil. Insiden ini membuat gempar publik secara nasional hingga membuat Kapolri dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat harus turun tangan. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI saat itu Riamizar Triakudu dan Kapolri Jenderal Daibah Tiar bahkan turun untuk meredam ketegangan. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Riamizar Triakudu bahkan harus mengambil tindakan tegas. 20 anggota Yonif Linut dari 100 orang yang dipecat karena tidak hormat. Komandan batalion juga dicopot dan markas batalion dikosongkan selama setahun ke depan. Akibat insiden ini, Batalion Infanteri Lintas Udara 100 atau prajurit setia disingkat Yonif Linut 100 PS dibekukan selama 5 bulan. Batalion ini kemudian diaktifkan kembali pada 22 Desember 2003 dengan nama baru Yonif 100 PS. Bukit Barisan Personil Yonif 100 terdiri dari 747 anggota yang dibagi dalam 5 kompi. Baik di video kali ini, Satelit Misteri akan membahas kronologi bentrokan berdarah yang terjadi di Binjai di sepanjang Minggu 29 September 2002. Kala itu, markas Batalion Linut 100 tampak lengah. Kebanyakan prajurit, terutama yang lajang berada di luar markas. Setiap Sabtu sore hingga Minggu malam, tentara di sana mendapat izin bermalam di luar markas. Markas batalion itu berada di desa Namu Ukur, kecamatan Namu Sirasira, di sebuah daerah pinggiran yang penduduknya didominasi orang Karo dan Jawa. Di sana banyak kebun sawit, kelapa, dan karet. Markas Linut 100 PS ini dilengkapi dengan kantor, asrama tinggal, dan lapangan luas untuk latihan. Sekitar 700-an personilnya dibagi 5 kompi senapan anggota. Dan kompi markas sekitar 1 kompi pasukan Linut 100 saat itu sedang siap-siap berangkat melakukan operasi di perbatasan Aceh dan Sumatera Utara. Akibat keributan Sabtu malam ada instruksi dari Kodam Bukit Barisan bahwa semua tentara tak boleh keluar markas tanpa izin. Amru mengatakan sepanjang hari itu, dia melihat para tentara di markas Linut saling berkelompok di barat. Mereka sibuk membicarakan peristiwa penembakan Abdul Rahmat dan Hilman semalam. Mereka tak bisa menerima perlakuan polisi yang selama ini dianggap meremehkan mereka. Kebanyakan tentara Linut panas hatinya dan tak rela jika terus berdiam diri. Sebuah rencana pembalasan pun dilakukan dan Amru sepakat dengan ide teman-temannya itu. Seperti biasa, setiap minggu pukul 9, seluruh prajurit melaksanakan apel untuk pengecekan pasukan pulang yang sebelumnya izin bermalam. Malam itu, hampir semua prajurit ikut apel di halaman depan markas dan dilengkapi dengan pakaian loreng hijaunya. Komandan Batalion Linut 100 Mayor Infanteri Matsuni, yang diwawancarai oleh sejumlah wartawan 4 hari setelah peristiwa penyerangan bercerita dalam apel itu.